wabarakatuh. Bismillahirkafi huwa Bismillahirsyafi huwa Bismillahirmu'afi huwa Alhamdulillahil hamd Alhamdulillahil aliyyil basir Alhamdulillahil jabbaril qahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma inni as'aluka bi ismika ya 'azimal qarib ya akramul mujib ya satarul qulub bisirika qasimin ya azza wa jalla habib aisyun kafi ya azza wa jalla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad majra anwarika wa maqdari asrarika wa ina ilayatika wa samsa hidayatika wa arsyul lakatika wa nurika la hikmati syafi kafha ya aisyah birahmatika ya arhamar rahimin. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidal barakah ya imamal karamah amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh kita yang senantiasa dimuliakan bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus tentunya para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala, baik yang berjuang dengan ilmu dan pemikirannya, baik yang berjuang dengan harta bendanya, baik yang berjuang dengan tetesan keringat bahkan darahnya. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada senantiasa mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentunya kepada beliau, mari pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan mendoakan guru kita bersama, pembimbing dan pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Ki Joko Nur Ihsan beserta Ibu, dan beliau Eyang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Mudah-mudahan guru kita dan eyang guru kita senantiasa dimuliakan bahagiakan Allah Subhanahu wa taala, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau di alam perjuangan beliau, dan serta dimuliakan dan dibahagiakan seluruh keturunan putra dan putri beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau guru kita bersama, pembimbing dan pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Ki Muhammad Nur Huda beserta ibu sekeluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam perempuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan rohnya, ditambahkan kesabaran dan keikhlasan beliau, serta disukseskan seluruh program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau yang kami hormati, sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita bersama yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, khususan kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Gus Khalifuddin Alsaq. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan nikmat iman, Islam dan ihsannya, serta disukseskan di dalam berjuang menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Khusus mobil khusus yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wa hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan betul-betul menghaturkan rasa syukur yang mendalam, rasa terima kasih yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupannya. Tetapi barang siapa kufur, kafar, mengingkari kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang hadir adalah azab yang sangat pedih. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian sudah sangat hafal tentang bab syukur. Ada yang berusia 20, ada yang berusia 30, 40, 50, 60 tahun. Kita semua sudah sangat tahu tentang bab syukur. Maka terima kasih, menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih itu mudah di dalam ucapan, tetapi di dalam implementasinya sangat sulit di dalam kehidupan. Syukur lisannya mengaturkan kalimat alhamdulillah. Syukur bil arhan, dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa besar ganjaran janji Allah di dalam Al-Quran, dikatakan kepada orang-orang yang mampu bersyukur di dalam kehidupannya akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupannya. Maka syukur yang paling sulit adalah syukur yang betul-betul meriwayat di dalam kehidupan kita. Syukur yang betul-betul mampu kita wujudkan di dalam perilaku serta kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kita semua nasihat, memberikan kita semua pelajaran, bahwasanya ada banyak jalan di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak jalan di dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan yang paling mudah di dalam kita mengingat Allah adalah dengan cara bersyukur. Mengapa dikatakan demikian? Karena nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti, setiap detik, setiap saat di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, setiap kenikmatan-kenikmatan yang hadir di dalam kehidupan kita, kita harus mampu untuk menyadari dan sanggup ikrar di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ahli di dalam bersyukur. Amin. Allahumma amin. Kedua, sholawat sering salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai proklamator dinul Islam,
Nabi sebagai contoh nyata, Nabi sebagai suri teladan bagi umat muslim di seluruh dunia. Maka kita yang mengaku sebagai umat beliau tidak hanya mengaku sebatas pandai di dalam bercerita, tidak hanya mengaku sebatas pandai di dalam melantunkan kalimat lafaz-lafaz sholawat, tetapi betul-betul mampu mewujudkan riwayat daripada sholawat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti daripada manusia. Maka kita sebagai manusia, sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW, tak kala kita mau untuk bergabung, tak kala kita mau untuk mewujudkan cita-cita dari baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara kita bergabung di alam perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan seluruh umat manusia, di mana kita dikenalkan dengan agama Allah, agama yang paling mulia, agama yang paling luhur, yaitu agama Islam. Agama Islam adalah sebagai bekal pertama kita, sebagai bekal pegangan kita untuk mampu mengikuti perjuangan dan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dengan agama Islam kita akan mampu untuk kembali atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, termasuk keluarga-keluarga kita, termasuk dalam golongan umat baginda Nabi yang setia, betul-betul mampu mengikuti serta mampu mempunyai kesanggupan untuk mengikuti perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, dan semudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Allah, syafaat Rasulullah SAW fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subhanallahirabbil alamin. Bersama-sama kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini di dalam menghadiri acara rutinitas bulanan pengajian Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Dusun Nangki. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa bersama dengan keagungan, keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana. Allah itu maha rahman rahim. Allah itu Sami Basir. Allah itu Jabbar Qahar. Dan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam skenario kehidupan umat manusia yang ada di dalam muka bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 4 pilar, ada 4 piramid, ada 4 soko guru yang menjadi penyangga tatanan kehidupan umat manusia yang berada di alam muka bumi. Tak kala 4 pilar tersebut, tak kala 4 piramid tersebut betul-betul menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing, maka kehidupan manusia, tatanan kehidupan manusia akan berjalan dengan damai dan tentram. Tetapi sebaliknya, tatkala yang menjadi penopang, menjadi pilar, menjadi piramid tatanan kehidupan manusia tersebut mulai lepas dan mulai melupakan tanggung jawabnya di dalam melakukan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, maka akan terjadi tumpang di dalam tatanan kehidupan umat manusia.
Dan keempat pilar tersebut, keempat piramid atau keempat sosok guru tersebut, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, yang pertama adalah wirainya seorang ulama. Pilar yang kedua adalah adilnya seorang pejabat. Pilar yang ketiga adalah dermawannya seseorang yang berharta atau seseorang yang kaya. Dan pilar yang keempat adalah sabarnya orang-orang yang susah atau orang-orang yang fakir. Keempat tersebut adalah menjadi pilar utama, menjadi penopang kehidupan tatanan kehidupan umat manusia. Tatkala keempat pilar tersebut mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, maka akan damai. Karena seorang ulama, seorang guru menjadi puncak daripada pilar, menjadi puncak daripada empat piramid sebagai penyangga tatanan kehidupan manusia, maka tugas daripada seorang ulama, daripada seorang guru adalah menjaga hatinya. Tugas daripada seorang ulama adalah menjaga niat dan iktikadnya, mampu menjaga kejernihan, kebersihan, serta kelurusan dan kesucian hatinya, sehingga dia mampu tetap berhubungan dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wiraunya seorang alim, wiraunya orang alim adalah ulama yang betul-betul zuhud, ulama yang betul-betul mampu menjaga niat dan iktikad hatinya, mampu menjaga kebersihan, kesucian, serta kejernihan hatinya, sehingga tatkala ulama tersebut betul-betul mampu untuk menjaga hatinya, menjaga angannya, serta menjaga keikhlasannya, maka akan hadir cahaya Allah, nur Allah, hidayah Allah akan hadir dalam jiwanya. Maka sebagai ulama tersebut harus mampu untuk menyampaikan atau memancarkan cahaya yang tertangkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Inilah tugas seorang ulama. Maka sangat beruntung bagi manusia-manusia yang hadir di era, di tengah zaman yang ulamanya masih wirai, gurunya masih wirai. Begitu sangat beruntung umat manusia yang hadir, yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah ulama, di tengah guru-guru yang masih wirai, sehingga guru-guru tersebut, ulama-ulama tersebut tidak terjangkit penyakit-penyakit dunia, betul-betul bersih, betul-betul lillah, betul-betul mampu menjaga kemurnian hatinya, betul-betul mampu menjaga angannya, betul-betul mampu menjaga niat dan iktikadnya tersebut, dan betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas, tulus di dalam memperjuangkan umat agar senantiasa mampu menjalani kehidupan ini dengan ridha daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, celakalah bagi manusia-manusia yang hadir di dalam kehidupan di mana di tengah-tengah era dan zaman ulama-ulamanya, guru-gurunya tidak wirai. Celakalah bagi manusia yang hadir di kehidupan di era dan di zaman di mana ulama-ulamanya tidak wirai. Sebagaimana seorang ulama yang seharusnya mampu menjadi puncak daripada tatanan kehidupan manusia, tetapi ulamanya, guru-gurunya sama halnya dengan manusia biasa. Ulama-ulama yang tidak mampu menjaga kemurnian hatinya, ulama-ulama tidak mampu menjaga niat dan iktikadnya, tidak mampu menjaga angannya, ulama-ulamanya tidak mampu menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang membedakan ulama dengan manusia lain, dia pandai berbicara agama, tetapi angan dan tujuannya sama. Tendensinya bukan lagi illallah, bukan lagi lillah, bukan lagi fillah, bukan lagi billah, tetapi lain di dalam urusan dunia. Maka celakalah bagi ulama-ulama, guru
guru-guru kita yang hadir di tengah di akhir zaman ini yang terjangkit penyakit hubbud dunia, cinta akan gemerlap dunia. Karena sebagaimana ulama-ulama tersebut yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tidak mampu menangkap frekuensi, tidak mampu menangkap cahaya hidayah nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dan menyirami seluruh umat manusia di akhir zaman ini. Itulah pilar yang nomor 1. Dan pilar tatanan kehidupan, penyangga tatanan kehidupan yang kedua adalah adilnya seorang pejabat. Maka sangat beruntung bagi manusia yang hadir, yang dilahirkan di tengah-tengah di era di zaman di mana pejabat-pejabatnya seseorang yang mempunyai wewenang atau mempunyai jabatan berjiwa adil, sehingga apapun yang menjadi kebijakannya, apapun yang menjadi keputusannya, segala sesuatu yang dia lakukan, program-program yang telah dia gelontorkan, semua akan membawa kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia-manusia lain. Tetapi sebaliknya, celakalah manusia tatkala dia hadir di dalam kehidupan di tengah-tengah di zaman dan di era di mana para pejabat-pejabat, orang-orang yang punya jabatan, para umara-umara kita yang tidak mempunyai jiwa keadilan, sehingga di mana segala sesuatu yang dia putuskan, segala sesuatu kebijakan-kebijakannya tidak mampu untuk membawa kebaikan, tidak mampu untuk menyatukan seluruh umat manusia dari beberapa golongan, tetapi segala kebajikan-kebajikan, segala kebijakan-kebijakannya, segala keputusan-keputusannya hanyalah akan membelah-belah pihak serta membawa kehancuran di dalam tatanan kehidupan manusia. Itu adalah pilar kehidupan yang kedua. Dan pilar yang kehidupan yang ketiga, penyangga tatanan kehidupan manusia adalah dermawannya orang-orang yang berharta atau orang-orang yang dititipkan banyak harta di dalam kehidupannya. Tatkala orang-orang yang berharta ini mampu menyadari bahwasanya dan dia mampu melaksanakan sesuai dengan tugas yang ada, maka dia akan gunakan hartanya untuk menyantuni, untuk mengasihi, untuk berbelas kasih sayang kepada sesama, sehingga dia mampu, dia sadar menyadari dirinya bahwa segala sesuatu harta ini datang dari mana, segala sesuatu yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berupa harta di dalam kehidupannya, maka dia akan senantiasa sadar bahwasanya segala sesuatu itu hadir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta ini adalah bentuk titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan gunakan hartanya untuk berbagi kepada sesama, dia akan gunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah dan bagi kemaslahatan agamanya. Tetapi sebaliknya, celakalah apabila manusia itu hadir di dalam kehidupan di tengah-tengah di zaman dan di era orang-orang yang berharta ini tidak lagi mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Celakalah bagi umat manusia yang dimana di dalam kehidupannya di era di zaman kehidupannya dia berada di tengah-tengah orang-orang yang berharta yang bakhil, sehingga orang-orang berharta ini yang bakhil akan menumpuk hartanya untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Maka hati-hati, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam sabda beliau, maka orang-orang yang berharta tatkala dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diporsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya harta tetapi untuk dirinya sendiri dan keluarganya sendiri, tidak mampu membawa kebaikan, tidak mampu menolong sesama, maka harta ini akan menjadi hisab bagi dirinya, dan orang-orang tersebut akan mendapatkan hukuman serta azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah pilar ketiga, penyangga tatanan kehidupan umat manusia. Dan pilar yang keempat, penyangga tatanan kehidupan manusia adalah sabarnya orang-orang yang susah. Orang-orang yang terbiasa susah di dalam hidupnya, terbiasa dia menjalani
segala beban-beban derita yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya, tatkala memang betul-betul orang itu sabar, orang itu lillah, dia ikhlas, maka akan timbul kejernihan di dalam hatinya, sehingga orang-orang yang susah, orang-orang yang hidupnya serba kekurangan, tatkala dia memang betul-betul sabar, betul-betul ridho atas segala apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mampu untuk mendoakan ulamanya, dia akan mampu untuk mendoakan guru-gurunya, dia akan mampu untuk mendoakan pejabatnya, dia akan mampu untuk mendoakan para hartawan, tetangga, keluarga, seluruh umat manusia. Inilah keutamaan orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan susah, di mana doa-doanya akan senantiasa diijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala orang-orang yang kehidupannya sering menjalani kesusahan, penuh dengan beban derita, penuh dengan cacian makian, segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupannya, tatkala memang dia betul-betul ikhlas, dia betul-betul ridho, dia betul-betul mampu menjaga kejernihan hatinya, maka dia memiliki keutamaan atau kelebihan di mana doanya akan senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, tatkala di mana manusia-manusia yang menjalani kehidupan ini dengan susah, dengan beban dan derita di dalam kehidupannya, tetapi dia senantiasa tidak mampu menjaga kesabarannya, tidak mampu menjaga keikhlasan serta kemurnian hatinya, maka dari rasa-rasa tersebut yang hilang di dalam jiwanya akan membentuk sebuah watak yang buruk, di mana segala penderitaan, segala kesusahan di dalam hidupnya itu mampu untuk menggiring dia menjadi manusia-manusia yang menyalahkan Tuhan dan serta manusia-manusia lain. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah 4 tatanan pilar penyangga tatanan kehidupan manusia. Tatkala 4 pilar tersebut mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan tentram, akan damai, akan sejuk dunia ini dengan cahaya kasih sayang. Tetapi apabila 4 pilar penyangga tatanan kehidupan manusia tersebut lepas daripada tanggung jawabnya, lepas daripada tugasnya, tidak lagi mampu untuk menjalankan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan hadir kerusakan-kerusakan yang ada di dalam tatanan kehidupan umat manusia. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan kepada setiap umat manusia di dalam jalan untuk beribadah dan beramal soleh. Sebagaimana 4 pilar tersebut, ada 4 golongan umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan bagi seluruh umat manusia untuk beribadah dan beramal soleh. Maka apa hikmah daripada sabda Rasulullah SAW mengenai 4 pilar penyangga tatanan kehidupan manusia tersebut? Tidak peduli kita berada di golongan yang mana, tetapi apa yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam sabdanya tersebut harus mampu membuat kita lebih berhati-hati lagi. Karena segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan, memberikan kita kelebihan dan kekurangan, semakin besar kelebihan, semakin besar keutamaan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, maka semakin besar pula hisab yang akan didapatkan oleh kehidupan umat-umat manusia di atas muka bumi. Maka orang-orang yang berilmu jangan pernah menyombongkan ilmunya. Jangan dia memakai ilmunya merasa bahwasanya dia manusia yang paling pintar, dia manusia yang paling pandai, sehingga dia tidak lagi mampu menyadari bahwa segala tatkala ilmu ini adalah hadir daripada Allah
hadir adalah hisab, yang hadir adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan, orang-orang yang dititipkan harta benda yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kau gunakan hartamu untuk menyombongkan dirimu, untuk menaikkan level derajat pola hidupmu, tetapi betul-betul tetap menjaga kesadaran bahwasanya harta ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak yang Allah hadirkan, yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka semakin banyak pula tagihan-tagihan, hisab-hisab yang akan datang di dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tadi sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 4 pilar penyangga tatanan kehidupan manusia. Yang pertama adalah ulama yang wiroi, yang kedua adalah para pejabat-pejabat yang adil, yang ketiga adalah para hartawan-hartawan, para orang-orang yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk berbuat dermawan, dan yang terakhir adalah orang-orang yang susah atau orang-orang yang hidupnya menderita, tetapi dia mampu menerimanya, dia mampu sabar dan ikhlas ridho akan apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Maka tatanan kehidupan manusia, kehidupan seluruh umat manusia di alam muka bumi ini akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, kesejukan, dan kedamaian. Hadirin wal hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, di mana kita dihadirkan di dalam kehidupan di tengah-tengah era ulama, guru yang masih wiroi, serta pejabat yang adil, para dermawan, para hartawan yang dermawan, dan para orang-orang yang susah masih ikhlas dan ridho di dalam mendoakan kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tentunya dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, kehilafan, tutur kata ngawur, ngelantur, dan tak teratur dari dalam hati yang paling dalam. Kami di sini di depan ini yang berbicara bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud bahwa saya ini lebih pandai, bukan, tetapi kami di sini yang di depan yang berbicara masih belajar dan tidak ada niat untuk menyinggung perasaan satu sama lain. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, senantiasa tatkala apabila ada kata tutur-tutur yang menyakiti hati dari dalam hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.